5 kelebihan dan kekurangan mencuri Raden Saleh. Nomor 5 mengandung spoiler. Yang pertama adalah film bergenre langka di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko, diperankan oleh Iqbal Ramadan sebagai Piko the Forger, Angga Yunanda sebagai Ucup the Hacker, Umay Sahab sebagai Gofar the Handyman, Ari Ram sebagai Tuk Tuk the Driver, Aga Nini Hakyu sebagai Sarah the Brute, dan Rachel Amanda sebagai Vela the Negosiator. Film ini berawal dari Piko yang membutuhkan uang 2 miliar agar bisa menyewa pengacara untuk membebaskan ayahnya yang dipenjara. Beruntung dia punya teman yang bernama Ucup. Dia adalah seorang hacker yang punya jaringan yang sangat luas. Akhirnya ada yang menawarkan untuk mencuri lukisan Raden Saleh dengan imbalan 17 miliar apabila berhasil untuk menukar lukisan tersebut dengan yang palsu. Film ini mempunyai premis yang cukup menarik ya untuk film di Indonesia yang kebanyakan didominasi oleh film horor atau cinta-cintaan anak SMA. Yang kedua, pesan moral yang relate dengan kondisi Indonesia zaman sekarang. Dengan film ini kita akan lebih menghargai arti dari sebuah karya seni atau lukisan. Mau ditiru semirip apapun, tetap aja yang lebih bernilai lebih adalah karya asli atau karya yang original. Ada alasan tersendiri kenapa memilih anak muda sebagai kru. Karena Gen Z secara value dikenal kritis dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mereka berani melawan penguasa untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Relate dengan kondisi Indonesia sekarang, di mana para penguasa dan institusi kepolisian lagi kacau oleh oknum tertentu. Pencurian ini dianggap sebagai bentuk protes kepada para penguasa yang suka semena-mena terhadap rakyat kecil. Yang ketiga adalah 2,5 jam yang padat dan berisi. Durasi film ini sangatlah panjang, 2,5 jam, tapi tidak ada hal-hal atau scene yang dibuang-buang atau sekedar dialog tanpa makna. Terlihat film ini sangatlah matang, memakai formula 3 babak di setiap film heist lainnya. Perencanaan, eksekusi, dan hasil. Kematangan lainnya bisa terlihat dari pemilihan properti mobil mewah, alur cerita, backup plan, dan juga plot twist yang membuat kita tidak bosan ketika menontonnya. Bahkan ada momen ketika para penonton bioskop itu pada tepuk tangan dan teriak, gila, anjir, keren banget gitu. Yang keempat adalah keseimbangan karakter yang cukup baik. Awalnya sempat ragu kenapa sang sutradara itu memilih karakter yang muda-muda dan ganteng-ganteng. Apakah sekedar untuk menarik para penonton cewek-cewek? Berbagai macam spekulasi tersebut dibantahkan setelah nonton film ini. Acting dan chemistry tiap karakter itu oke banget. Pendalaman karakter mereka itu digali jauh lebih dalam dan masuk akal. Background mereka melakukan pencurian itu juga macam-macam, bukan sekedar uang, tapi drama tentang ayah anak, kakak adik, dan juga percintaan. Yang kelima adalah sinematografi dan plot twist yang brilian. Beberapa adegan yang mempunyai sinematografi yang menarik adalah ketika Piko melukis. Di situ transisinya itu smooth banget. Yang kedua adalah ketika adegan balap mobil. Di situ pengambilan gambarnya itu keren parah sih. Udah berasa kayak Fast and Furious. Yang ketiga adalah ketika Ucup memainkan komputer. Di situ ada pengambilan gambar zoom in yang cukup keren sih menurut gua. Untuk plot twistnya di tengah-tengah menebak bahwa Permadi adalah dalangnya. Dia adalah ayah Vela. Ternyata di balik dalang itu ada dalangnya lagi. Bahkan ada karakter yang dari awal dan pertengahan itu cuma support doang. Tapi di akhir film itu menang banyak. Kayak ada hidden boss tersendiri. Untuk kekurangannya ya, di awal film itu ada bagian-bagian yang terputus-putus atau chaos yang membuat sedikit anti klimaks. Ada beberapa penjelasan yang cukup berat dan struktur film heist dari zaman dulu sampai sekarang itu gitu-gitu aja, gak banyak perubahan. Akhirnya ya mudah ditebak gitu. Film ini tidak menjanjikan pencurian-pencurian dengan alat-alat yang canggih atau cara-cara yang sulit yang membuat kita berpikir, kok bisa ya, kok kepikiran ya sampai sini. Sedikit disclaimer ya, tidak membandingkan film-film yang spektakuler dan bombastis seperti Now You See Me, Ocean Trilogy, dan Money Heist. Meskipun begitu, tetap apresiasi buat para sutradara, aktor, dan juga kru yang bertugas telah menampilkan film yang menjadi angin segar buat perfilman Indonesia. Dan skor untuk film ini adalah 8,1. Gimana menurut kalian?